Shalom adik-adik, kembali kita bertemu di ibadah online hari ini di Minggu tanggal 10 Mei 2020. Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat semuanya dan dalam mengikuti ibadah hari ini tentunya dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Kita akan awali ibadah hari ini. Kakak akan ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah ini. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik, kita sudah bersaat teduh. Kita akan awali ibadah hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita dan diri kita. Kakak akan pimpin di doa pembukaan ini. Kita mulai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kasih setiamu, untuk segala penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sampai saat ini Tuhan berikan selalu kesehatan, sehingga kami semua dapat beribadah di minggu ini. Walaupun kami masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan berikan bagi kami Roh Kudus, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan tenang, dengan penuh sukacita. Dan kami percaya Tuhan ada di sepanjang ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan pujikan pujian buat Tuhan di awal ibadah hari ini. Kita pujikan pujian buat Tuhan dari Kidung Ceria 13. Kidung Ceria 13 kami puji dengan riang. Untuk adik-adik yang sudah mempersiapkan Kidung Cerianya, boleh dibuka Kidung Ceria 13. Kami puji dengan riang. Kita akan nyanyikan bersama-sama. 3, 2, 1.
berat, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kita akan bermazmur. Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 10 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Dari Mazmur 10 ayat 12 sampai ayat 18. Kalau adik-adik sudah terbuka Alkitabnya, adik-adik boleh berdiri. Kita akan membaca Mazmur. Mazmur 10 ayat 12 sampai 18. Bangkitlah Tuhan, ya Allah. Ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah, sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim, Engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya, sampai Engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Kita sudah membaca Mazmur. Silakan adik duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan kembali nyanyikan pujian buat Tuhan dari Kidung Ceria 149. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila Kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Jum. Adik-adik, persiapkan diri, persiapkan hati, duduk dengan tenang, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Ayo dibuka Alkitabnya. Kalau sudah dapat, kita batasi Alkitabnya dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Singkirkan suara-suara yang akan mengganggu kami, Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami jadikan pegangan hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin.
Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan membaca dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Sudah, mari kita baca. Kakak akan bacakan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah engkau punyai dan tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik dipersilahkan duduk. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum menjadi Paulus, dia bernama Saulus. Saulus adalah orang yang sangat kejam. Dia sangat membenci murid-murid Tuhan Yesus. Dia memfitnah, mencelakai, bahkan dia membunuh. Pada suatu saat, Saulus pergi ke Damsyik. Sebelum dia masuk ke kota, tiba-tiba ada suatu cahaya yang terang sekali, sehingga dia jatuh tersungkur. Pada saat dia jatuh tersungkur, tiba-tiba ada suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah, masuklah ke kota, temui seseorang yang akan menyuruh engkau apa yang harus engkau kerjakan. Lalu bangunlah Saulus. Pada saat bangun, ternyata Saulus menjadi buta. Dia tidak bisa melihat. Tapi dalam hatinya, Saulus percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai hidupnya. Di dalam kota Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Dan Yesus menyuruh Ananias untuk mencari Saulus. Pada saat ketemu dengan Saulus, Ananias menumpangkan tangannya dan dia berkata, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.
seketika itu juga Saulus dapat melihat. Dan Saulus berganti nama Paulus karena pekerjaannya sebagai pemberita Injil. Paulus berarti kecil atau rendah hati. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Paulus menyampaikan ajaran-ajaran Kristus. Di 1 Korintus, Paulus berjalan bersama Apolos. Paulus mengajak umat di Korintus supaya tidak sombong, tidak membanggakan diri, dan tidak memilih kasih. Jemaat di Korintus tidak boleh membanggakan pewarta Injil A ataupun pewarta Injil B. Semua sama, semua adalah utusan Tuhan. Adik-adik juga begitu. Adik-adik juga tidak boleh pilih kasih terhadap kakak-kakak lain. Ya kan? Kakak A itu lebih cantik dari kakak B. Kakak C itu cerewet sekali. Kakak D itu nggak sepinter dengan kakak E. Dan lain sebagainya. Ya kan? Adik-adik, kita semua sama. Di sekolah juga gitu, adik-adik juga tidak boleh pilih kasih dengan miss-missnya, dengan guru-gurunya. Ya. Kita orang tua, guru ataupun kakak layan itu punya cara tersendiri untuk mengajar adik-adik. Supaya apa? Supaya adik-adik menjadi orang yang pandai dan berhikmat. Jadi, kita tidak pilih kasih. Kalau kita semua menyayangi teman, ya, maka iman kita akan menjadi bertumbuh dan berkembang. Adik-adik, ada satu lagu yang dari Kidung Ceria, bermacam-macam, tapi ini ayat yang ketiga, yang seperti ini. Ya, di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya, sebagai anaknya kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Kita juga harus senantiasa bersyukur yang sudah kita terima. Nafas kehidupan kita diberi papa mama, kita diberi anugerah sampai sekarang, kita diberi kesehatan. Ya kan? Dengan adanya COVID-19, adik-adik sehat kan? Nah, itu harus kita syukuri. Pada saat itu jemaat di Korintus tidak pernah bersyukur. Ya, apa yang sudah Tuhan berikan dia tidak terima. Jadi, apa yang kita syukurin ini semuanya bersumber dari Tuhan. Adik tahu, Kristus telah menyelamatkan kita dari dosa dan telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita harus senantiasa membangun hubungan baik dengan sesama dalam kasih dan tidak boleh pilih kasih. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk menanggapi cerita firman Tuhan hari ini, kita akan nyanyikan Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Kita akan nyanyikan dari bait pertama dan bait keempat. Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku.
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami hingga sampai saat ini. Kami dapat beribadah walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang ada musibah pandemi COVID-19. Bapak di surga, tolonglah untuk pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Bapak para Menteri, juga para medis beserta relawan, supaya mereka bisa menangani COVID-19 sehingga COVID-19 dapat berakhir di negara kami tercinta, negara Indonesia. Namun ini semua hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Hanya Engkau satu-satunya yang bisa mengenyahkan COVID-19 di muka bumi ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja. Biarlah Engkau beri kebijaksanaan untuk Bapak Pendeta beserta Bapak Majelis di dalam mengelola peribadahan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Bapak beri kemampuan mereka sehingga para jemaat dapat beribadah dengan baik, dengan setia, seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk kami sebagai anak-anak sekolah, kami harus belajar di rumah. Bapa, mampukan kami untuk dapat belajar dengan baik. Ini semua hanya karena Engkau yang memberkati kami. Bapak juga akan memberkati para guru yang di sekolah sehingga mereka dapat memimpin kami dengan baik dan benar. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Bapa, berilah orang tua kami kesabaran dalam mendidik kami, sehingga orang tua kami Kau berikan kesehatan, sehingga dapat mendidik kami dengan setia dan dengan mengasihi kami semua. Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahan adik-adik nanti bisa adik-adik titipkan kepada mama papa. Nanti mama papa akan membawa persembahan adik-adik ke gereja, atau bisa juga mama papa mentransfer persembahan adik-adik kepada gereja. Untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita akan pujikan pujian dari Kidung Ceria 217. Beri padanya. Kidung Ceria 217, beri padanya, kita akan nyanyikan
bait pertama dan bait keempat. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, ia pun Tuhanmu. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Kakak akan pimpin kita doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan yang Tuhan curahkan di kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami pada saat ini membawa persembahan kami. Persembahan kami ini Tuhan, yang sedikit ini tidak sebanding apa yang Tuhan beri bagi kami. Tapi kami percaya persembahan kami yang sedikit ini dapat memperluas kerajaan Tuhan di bumi maupun di dalam surga. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, dan kami juga berdoa untuk Bapak Majelis yang mengatur persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan agar persembahan ini dapat dipakai seturut dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan doa kami ini di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Pesan kakak, adik-adik untuk tetap menjaga kesehatannya, menjaga kebersihannya, dan tetap di rumah saja. Kita akan pujikan pujian buat Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Kita pujikan dari bait pertama dan bait ketiga. Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan menuntun menyertai kami di ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang boleh kami terima hari ini tetap tinggal di dalam hati kami, tetap tinggal di dalam hidup kami,
agar kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami serahkan doa ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom, Tuhan memberkati.